Yo, welcome back bareng gue Bill Mukhdor. Hari ini gue bakal nunjukin lo sesuatu yang exciting banget, yaitu adalah pameran yang ada di TIM, Taman Ismail Marzuki. Dan ini adalah pameran seni ruang publik yang diadain sama DKJ, yang bertemakan adalah tentang daulat pangan buat Indonesia. Nih, gue tunjukin aja langsung karena di sini bakal ada mural dan juga ada sculpture ataupun instalasi yang menawan-menawan. Pertama gue bakal tunjukin lo 5 mural mewah yang elegan yang dilakukan oleh para seniman Indonesia yang punya impact besar buat negeri kita. Ayo langsung aja kita lihat dari karya pertama. Ini adalah karyanya Bujur atau Bujangan Urban, salah satu seniman Indonesia di bidang street art yang keren banget. Dan beliau itu terkenal dengan ciri khas ikoniknya capital flower. Kayak lo bisa lihat di karya ini, itu menggunakan banyak capital flower. Dan juga yang uniknya dari karya ini adalah bunga combrang yang biasa kita sebut, itu punya satu bentuk yang estetika banget. Bujur membawakan di sini bunga combrang karena bunga combrang ini salah satu makanan ciri khas Indonesia yang punya rasa yang identikal dan juga unik banget. Nah, paling penting dari karya ini sendiri, karya ini memiliki satu pesan moral dari Bung Karno sendiri yang sangat powerful, dengan tulisan soal persediaan makan rakyat ini bagi kita adalah hidup atau mati. Itu adalah kata-kata Bung Karno, bahwasanya kesediaan pangan kita itu adalah masalah hidup dan mati. Ini sesuatu yang impactful banget dan menunjukkan seberapa pentingnya daulat pangan buat Indonesia ini. Karya ini punya warna yang colorful banget, sebagaimana kalau lo ngelihat banyak karya Bujangan Urban di jalanan itu dengan capital flower yang indah dan mempunyai colorful warna yang membuat orang yang melihatnya punya satu pandangan estetika yang indah banget. Selain Bujangan Urban, masih banyak seniman-seniman keren yang mesti gue tunjukin sama lo. Berikutnya ada karya dari seniman wanita yang bernama Alfiska. Ini karya adalah satu karya yang unik, yang bentuknya satir, menjelaskan sesuatu dengan bentuk yang lain. Di sini digambarkan sebuah kucing yang sedang memiliki banyak makanan, seperti yang kita bisa lihat di sini. Ada salmon, ada juga makanan kaleng yang punya kualitas yang baik. Bisa dilihat dari tulisan di makanan-makanan itu. Dan juga di kucingnya sendiri dituliskan, semua berhak mendapatkan pangan yang sehat. Bahwasanya kucing aja itu mendapatkan gizi yang baik. Sedang Indonesia ini untuk rakyatnya sekitar 183 juta orang masih belum bisa mendapatkan gizi yang cukup. Ini sesuatu yang menyedihkan banget, dan sang seniman mengangkat ini dengan bentuk kucing yang bisa diterima sama semua orang. Nah, selain itu kita juga ada salah satu seniman dari Jogja, yaitu adalah Media Legal atau biasa disebut Mas Isrol. Dengan gaya stensilnya beliau, Mas Isrol menggambarkan 3 anak kecil yang lagi membawa bahan pokok di Indonesia ini sendiri. Padi, di sini juga ada umbi-umbian, dan juga ada bahan pokok seperti ikan, dan ada ayam juga. Mas Isrol menggambarkan anak kecil bisa jadi satu representation ke depannya. Anak-anak bangsa itu bisa lebih memproduksi makanan-makanan yang bergizi dan juga bangga terhadap produksi makanan. Jangan sampai kita harus mengimpor makanan, tapi kita bisa memproduksinya sendirian. Dan juga ini ada satu pesan yang penting banget, yaitu tulisan di atas ini menanam kehidupan, membuat tahan pangan kita ke depannya lebih maju lagi. Ini satu hal yang impactful banget dan juga bisa bercerita ke banyak anak-anak muda bangsa kita. Dan di sini ada 5 instalasi art yang dibikin sama seniman-seniman top. Salah satunya hari ini ada Bang Edi. Ini kebetulan gue bawa kopernya. Bel, bawa apaan lu? Koper? Kopernya Bang Edi juga. Duit kali ya? Ini isinya apa Bang? Coba bisa dijelasin sedikit. Isinya makan nggak makan, yang penting berkarya, ya kan? Itu kata-kata dari Hendra Gunawan sendiri Bang? Hendra Gunawan. Waduh. Ini gue tafsirin gambarnya begini. Doi berlapar-lapar, tetap gambar, ya kan? Gitu.
Dan Bang Edi sendiri ini ada instalasi yang dibikin sama Bang Edi. Coba jelasin sedikit bisa nggak Bang? Ini area promenade Gedung Trisno Sumarjo, Tanah Air, satu judul semua, ada 5 seniman, Daulat Pangan, ada Pak Tantio Aji, Yayat Lesmana, Untung, Soleh, dan saya sendiri, koper-koper itu. Satu Unity, judulnya Daulat Pangan. Apa yang mau dijelaskan dengan koper-koper ini terhadap Daulat Pangan Indonesia Bang? Yang mau jelaskan si Patrick dan Pitrik ini berdialog bagaimana pangan hari ini dimakan oleh siapa saja ya kan. Ini Yayat Lesmana. Kemudian dia melihat kalau pangan juga hari ini dikuasai oleh segelintir orang gitu loh. Oke. Ya. Jadi kalau bahasa seniman mah makan gak makan yang penting ngumpul, tapi kekuasaan makan gak makan yang penting korupsi jalan terus. Itu yang mau disampaikan. Jadi jangan sampai korupsi itu tetap berjalan di sini. Jangan sampai makan sebagai peristiwa yang natural organik dipotong oleh peristiwa yang struktur dan masif. Jadi jalan-jalan bagaimana makanan mudah jadi sulit gitu loh karena kekuasaan gitu. Oke, jadi itu sesuatu yang emang benar-benar digambarkan dengan karyanya Bang Edi di sini. Jangan bawa koper isi full semua yang nggak bisa dibagikan ke rakyatnya. Catat makanan lo yang terbaik hari ini. Itu dia. Dan kita bakal jelasin beberapa karya lainnya. Thank you banget Bang Edi. Oke, Kabil, sehat terus. Sehat terus. Lope. Dan buat lo semua yang mau dapetin merch ini, bisa langsung lihat linknya di bio atau bisa langsung datang ke bilmuhdor.art. Nah, di depan kita sekarang ini ada karyanya Mas Guntur Jong Merdeka. Ini adalah salah satu seniman yang juga menjadi dosen di IKJ. Nah, karya Mas Guntur sendiri di sini menggunakan gaya pop art, yaitu adalah gaya yang bisa diterima di banyak masyarakat muda saat ini dan punya pesan yang penting banget di sini. Mas Guntur menaruh 9 bahan pokok makanan adalah sebuah bentuk harapan dari Mas Guntur untuk mengingatkan kita semua memiliki kestabilan yang penting banget. Seandainya 9 bahan makanan ini dalam kondisi yang tidak stabil, akan mempengaruhi tahanan di Indonesia ini sendiri. Kita itu butuh kestabilan bukan hanya dari harga, tapi kita butuh kestabilan dalam bentuk konsumennya, dari distributornya, dari para pedagangnya. Jadi semua organisasi, semua orang yang mempengaruhi daripada kesejahteraan pangan kita itu harus memiliki kesejahteraan buat mereka sendiri. Dan di sini tulisan paling besar di sini kita bisa lihat adalah pangan bangkit. Itu adalah harapan besar dari Mas Guntur sendiri. Nah, kalau kita ngelihat di sebelahnya, ini adalah karya Fauzan Mus'ad, salah satu seniman dari Papua. Kebetulan kita bisa ngelihat Fauzan sendiri lagi berkarya di sini, dan di sini bisa terlihat jelas bahwa Mas Fauzan menulis satu kata-kata yang penting banget. Sagu Papua untuk dunia. Kalau kalian bisa melihat sendiri, Papua adalah salah satu konsumer sagu yang besar banget dan mengingatkan kita bahwa kita itu punya banyak banget bentuk-bentuk dan jenis-jenis makanan pokok yang bisa kita manfaatkan sendirinya. Dan selain sagu, di sini juga ada beberapa hasil dari Papua. Seperti di sini ada buah pala dan juga ada sarang semut. Dia bisa menunjukkan bahwa Papua ini mempunyai kekayaan alam yang sangat besar. Di Papua memiliki sarang semut yang tingginya sampai 4 meter. Dan juga yang nggak kalah pentingnya adalah ikan. Kita adalah negara kelautan yang memiliki ikan-ikan dengan kualitas yang sangat baik. Jadi ini adalah satu cerita di mana kita dari Sabang sampai Merauke mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dan seperti yang gue bilang tadi di awal, seniman-seniman yang ngelakuin mural di sini adalah seniman-seniman yang punya impact sangat besar buat dunia seni di Indonesia sendiri. Seperti Mas Fauzan Mus'ad adalah salah satu seniman yang bikin mural gambar tentang Raden Saleh yang ada di Taman Ismail Marzuki. Ini bisa nunjukin segimana kualitas dari seniman-seniman yang ada di pameran kali ini. Nah, hari ini gue juga lagi bersama Mas Aji, salah satu
pembikin instalasi tentang Petruk Ngarang. Wayang Ngarang. Wayang Ngarang. Gimana Mas Haji? Bisa jelasin sedikit nggak tentang Wayang Ngarang sendiri, Mas? Ya wayang Ngarang maksudnya ya ngarang aja. Kan ada pakemnya tuh. Petruk harusnya gini, Arjuna gini, Gatot Kaca gini di wayang kulit. Tapi gue bikin ya sesuka-suka gue, tapi idiomnya Petruk. Kenapa Mas Haji membawakan Petruk dan cerita apa yang mau diangkat sebenarnya? Masyarakat, rakyat kecil, orang awam. Petruk itu mewakili masyarakat kecil. Tapi dalam pewayangan dia adalah punakawan. Jadi abdi dalam calon raja muda. Oke. Jadi dia ikut mendampingi, nasihatin, sekali ngasih saran. Dan itu terjadi biasanya raja-raja muda itu sekali didampingin oleh itu. Tapi saya ambil Petruk adalah mewakili suara rakyat, keadaan rakyat. Seperti yang tema besar dari pameran ini kan ketahanan pangan. Jadi masalah ketahanan pangan yang Ya, harus rakyat yang merasakan langsung, rakyat yang harus survive atau apa yang selalu terganggu dengan adanya globalisasi, kasus-kasus perang, perdagangan global, perdagangan yang tidak fair. Ada negara yang terjajah dalam pengertian ekonomi ya. Gitu. Kegelisahan apa sih Mas Haji kalau dari Mas Haji sendiri tentang ketahanan pangan yang kita hadapin saat ini? Semua orang butuh makan ya, biar orang dari planet mana juga perlu makan, apalagi orang Indonesia. Tapi kebetulan negara kita kan negara tropis, negara yang katakanlah kalau ada Kus+ kemarin bilang kolam susu Nusantara, apa ditanam tumbuh, dan itu kenyataan. Nah, jadi rakyat Indonesia, teman-teman saya, saudara-saudara saya, saudara kamu juga, makan bisa apa aja. Itu sudah dicanangkan oleh Bung Karno. Masalah ketahanan pangan, orang punya hak untuk punya pangan utama, dan dia mencanangkan sagu, itu juga makanan utama dulu. Jadi kan dulu bergeser pemerintah atau rezim lah melihat pangan ini, jadi dulu ada badan logistik, sekarang nggak ada. Siapa yang ngatur pangan kita sekarang? Swasta, nggak bener. Yang mengendalikan siapa? Sirkulasi pangan kita mau sampai desa, semua sampai bukit-bukit, siapa yang ngatur? Oke. Pedagang, nggak bener. Dulu kan ada badan logistik, lah itu yang mengatur. Jadi kestabilan terhadap pangan itu yang paling penting kan Mas Haji berarti ya? Kita belilah ikan kita, makanlah ikan kita, jangan sok tahu. Dengan kualitas-kualitas yang Nggak sebenarnya. usah salmon-salmonan mana lah, ala gombal Jawa itu punya kita aja, kita ketipu labelnya doang. Kamu mungkin lebih tahu masalah-masalah gitu. Jadi hal itu yang sangat penting buat di-aware-kan sama anak-anak muda dan juga itu rakyat Indonesia. Misalnya masalah kayak gitu kan kita harus hormat benar sama pencari makan yang akhirnya kita makan. Pasar. Itu cuma enak aja. Lo punya duit berapa? Beli dikit. Punya uang banyak, beli banyak. Tapi dia, si petani itu, si nelayan itu, bagaimana dia harus mencapai target? Gue harus sampai sekian. Kalau enggak, bini gue, anak gue makan tapi nggak layak. Oke. Lo mau kayak gitu? Itu sangat penting. Nggak mungkin lah kita hidup kayak begini, masa ada orang yang susah. Lo mau bantu juga nggak bisa, dia ada jauh.